Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya rindu untuk setiap kita bangku boleh jabat tangan bilang selamat beribadah ya. Selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kami buka ibadah kami Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana memuji Engkau Bapa, kami menyembah, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan kepada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Oleh karena itu kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi setiap daripada kami yang hadir maupun yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ada urapan khusus yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni atas segala kesalahan kami, apapun yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti boleh memberkati setiap daripada kami. Roh Allah sendiri, Roh Kudus yang akan menyertai hambanya untuk menyampaikan setiap pesan yang Tuhan ingin sampaikan melalui hambanya Ibu Yanti. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami bawa penyembahan yang terbaik. Kami berikan Tuhan. Apapun yang terjadi bagi kami dalam hidup kami Tuhan, fokus dan tujuan kami hanya satu, Engkau Yesus.
Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada mujizat. Biarlah Tuhan kami duduk diam, kami bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau, sebab Tuhan layak untuk terima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih ya Yesus. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati Tuhan lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembah Engkau Tuhan, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Inilah yang kami punya Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini. Kami berserah penuh pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian dari hati kita, tidak dengan puisi yang indah, tidak dengan suara yang indah Tuhan, tapi kami mengangkat hati kami Tuhan, membuka hati kami, berdaulat penuh atas kami Tuhan. Dengan penuh kasih sayang, oh biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Kami berikan semuanya Tuhan.
kebaikan Tuhan. Selain menyembah Engkau dan memberikan hidup kami Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, 1 menit kita berdoa bagi Tuhan. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Tuhan, menikmati hadiratmu memenuhi setiap kami. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu selalu tinggal di dalammu Tuhan, hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sama-sama katakan selamanya. Selama-lamanya Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Bilang kiri kanannya, siap terima sukacita surga bagi hari ini. Haleluya. Saya mau lihat senyum yang lebar di jemaat tempat ini. Ya, karena Tuhan kita baik, senyum yang lebar. Mana Bapak Ibu? Yes. Hey. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama
Sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita Bapak Ibu. Sekalipun kita di tengah badai, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan Kuasanya di tengah-tengah kita, amin. taklukan badai yang bergelora. Jemaat GP Glow sama-sama yuk. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Mau bersorak pagi. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Di sebelah sini saya belum melihat, jemaatnya boleh katakan yes. Takkan patah semangatku. Yang sakit pinggang, yang sakit belakang, yuk kita goyang buat Tuhan ya. Yes. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Tak akan pernah hilang semangat kami Tuhan. Tak akan hilang kekuatan kami. Sebab Yesus yang menopang kita. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Boleh sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi. Oh haleluya, puji Tuhan Yesus. Mari kita belajar lagu baru ya Bapak Ibu. Sebab di dalam puji-pujian ada kuasa Tuhan. Amin. Yes. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Sebab kasih-Nya yang terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kau mulia Yesus. Pujian syukurku
semuanya ya. Oh. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yes, boleh angkat semua tangannya, kiri kanan. Kami bersukacita Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Engkau menara perlindungan kami Tuhan. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sudah mulai minggu kemarin ya persembahan Natal kita, dan akan kita lakukan sampai di akhir November. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan Natal, boleh ambil di belakang ya. Baik, petugas persembahan boleh dipersilakan maju. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami diberkati melimpah Tuhan. Biarlah kami Tuhan ketika kami diberkati kami boleh menjadi berkat dimanapun kaki kami melangkah Tuhan. Karena kami percaya semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami memberi Tuhan dengan hati penuh dengan sukacita dan rasa syukur. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap persembahan Natal, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapak, Tuhan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami memberi, amin. Tuhan, sungguh ku
bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, amin, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit diri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Yesus baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, kami pastikan kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Benar kasih-Mu seperti pelangi setelah hujan Tuhan. Kasih-Mu tak henti-hentinya dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat yang terbaik adalah di rumah Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mungkin firman ini sering didengar oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Tetapi hamba berdoa, biarlah ada rema hari ini. Biarlah mereka boleh mengerti
mengerti hal-hal baru yang Tuhan ingin sampaikan. Karena Engkau adalah Tuhan yang menghendaki setiap anak-anak-Mu itu hidup berkemenangan. Setiap anak-anak-Mu itu tiba pada tujuan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga suara hamba yang mungkin sedikit serak karena ada batuk. Kami percaya iblis tidak bisa mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini, karena Tuhan adalah lebih besar, lebih ajaib dan lebih heran daripada kuasa-kuasa lain di luar sana. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa selalu saya tanyakan, apa kabarnya? Luar biasa ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak bisa dipikir, dihitung oleh logika kita. Jadi kita bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh berada di sini untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya sungguh berharap Tuhan membukakan pikiran kita. Kadang-kadang kita sering mendengar firman tetapi lewat begitu saja. Hari ini saya berdoa firman ini sungguh memberkati setiap daripada kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu artinya apa? Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia tinggal di dalam hidup kita, dan Dia bertindak bagi kita. Jadi bukan hanya bersama-sama, tetapi Dia bertindak di dalam kita. Dasar ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama ya. Yang pertama adalah Ulangan 31 ayat 8. 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan perintahnya apa? Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang berfirman ini adalah Tuhan Bapak Ibu. Dia berfirman, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Itu adalah janji Tuhan ya. Karena itu Dia berkata, Dia memberi perintah jangan takut dan jangan patah hati. Seringkali kita meragukan ya, aduh Tuhan, apakah Tuhan menyertai aku? Itu janji firman-Nya, Dia akan menyertai kita. Amin. Oke, kemudian yang selanjutnya di dalam Yosua 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya supaya ini melekat di hati kita ya. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ditegaskan lagi bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi engkau jangan tawar hati, jangan kecut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Salah satu nama Tuhan adalah Immanuel. Betul ya, artinya Allah beserta kita. Di dalam firman-Nya kan dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertama kali saja Tuhan lahir ke dunia ini, Dia menyatakan, aku menyertai engkau. Jadi jangan ada lagi yang ragu-ragu, Tuhan menyertai saya, enggak ya. Kok saya mengalami begitu banyak masalah. Tuhan menyertai kita. Yesus lahir diberikan nama, Dia beserta dengan kita. Amin. Penyertaan Tuhan. Sekarang apa artinya penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan berarti Tuhan ada dan bertindak dalam kehidupan seseorang. Untuk apa Tuhan bertindak? Memberikan perlindungan, pemeliharaan, kekuatan, bimbingan, berkat jasmani maupun berkat rohani ya. Jasmani itu keberhasilan, kekayaan, kesehatan. Berkat rohani itu sukacita, damai sejahtera ya. Dan kasih karunia dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan baik, suka maupun dalam keadaan duka. Jadi artinya Tuhan yang berkuasa atas
hidup kita. Luar biasa enggak penyertaan Tuhan? Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan jamin apabila Tuhan ada berserta dengan kita ya. Perlindungan, kita butuh perlindungan Tuhan. Pemeliharaan, Tuhan memelihara kita. Tanpa pemeliharaan Tuhan kita tidak akan berhasil. Kekuatan, ketika kita dalam masalah kita perlu kekuatan. Tuhan yang memberikannya. Bimbingan hikmat di dalam kita mau mengambil keputusan apapun juga. Kita nggak bisa sembarang mengambil keputusan. Tapi bimbingan Tuhan, pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita kepada keputusan-keputusan yang benar. Amin. Dan kasih karunia, bukankah itu semua yang dibutuhkan setiap orang dalam hidupnya? Kita semua membutuhkan itu semua, bukan? Coba angkat tangannya, siapa yang nggak membutuhkan, siapa yang membutuhkan? Kita membutuhkan semua itu di dalam kehidupan kita. Amin ya. Berkat itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari penyertaan Tuhan. Ayo to be honest, jujur. Kalau kita berdoa, yang paling banyak kita berdoanya apa? Minta berkat, betul ya? Tuhan berkati keluargaku, berkati istriku, berkati suamiku, orang tuaku, anakku, saudara-saudaraku. Salah enggak? Tidak. Kita boleh meminta berkat. Karena sebenarnya Tuhan itu adalah sumber berkat. Jadi kita boleh meminta berkat kepada Tuhan. Tetapi masalahnya jangan hanya meminta berkat. Berkat itu hanya sebagian daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Betul ya? Kita mendapatkan berkat tanpa penyertaan Tuhan itu bisa mengakibatkan keburukan. Berapa banyak kita saksikan ketika orang dalam hidup kesederhanaan mereka bahagia bersama suami istri, bersama anak-anak mereka bahagia. Dan bersama-sama mereka berdoa, Tuhan berkati. Istri berdoa, berkati suamiku supaya dia bisa naik dalam karirnya. Tetapi ketika dia naik sampai puncak dan tidak ada penyertaan Tuhan, apa yang didapatkan? Broken home. Suami dan istri sudah tidak serasi lagi. Anak-anak sudah jarang berhubungan dengan bapaknya. Karena pagi hari sudah pergi, anak-anak masih tidur, dia sudah pergi ke kantor. Dia pulang, anak-anak sudah tidur. Demikian juga dengan istri. Kalau dulu banyak waktu untuk berkomunikasi, sekarang ketika dia sudah di atas, dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak lagi ada komunikasi yang benar. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, dia akan menjadi suami yang bijaksana. Ya, jadi bukan suami yang asal-asalan. Ketika dia keluar sana, dia bertemu dengan banyak wanita cantik. Apa yang terjadi? Dia membandingkan dengan istrinya yang mungkin di rumah kumel, cuma pakai daster, pakai piyama, ketemu dengan wanita-wanita cantik yang wah luar biasa. Akhirnya tergoda kalau tidak ada penyertaan Tuhan. Amin. Dia tidak bisa, dia tahu dia orang Kristen tidak boleh mempunyai istri lebih daripada satu ya. Jadilah dia dipelihara si Lydia, dipelihara si, jangan saya sebutkan namanya ya, nanti ada di sini marah lagi ya. Jadi dipelihara, hidup menjadi tidak damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi berkat boleh kita minta asal kita juga ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Jadi kalau kita hanya fokus pada berkat, maka kehilangan makna yang lebih dalam yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi jangan fokus hanya kepada berkat. Yang jauh lebih penting, jauh lebih luas yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Nanti bersama-sama kita akan belajar sampai akhirnya ya. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita seutuhnya, bukan sebagian-sebagian, bukan 50-50. Ya Tuhan, saya pakai pikiran saya 50% dah, nanti Tuhan yang komplitin 50% lagi. Tidak, Tuhan ingin kita 100% berfokus pada Dia. 100% kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan kita percaya tidak akan menyesal. Amin. Nah, nama Allah itu banyak ya. Immanuel itu Allah bersama kita. Ada lagi El, Allah yang kuat. El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. El Shaddai, Tuhan yang maha perkasa. Elohim, Sang Pencipta dan Maha Kuasa. Adonai adalah Allah yang perkasa. Yehovah Jireh,
Tuhan yang akan menyediakan. Yehova Nisi, Tuhan adalah panji kita, kekuatan kita. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Yehova Shalom, Tuhan yang adalah damai sejahtera. Itu hanya sebagian kecil dari nama-nama yang nama-nama Tuhan yang kita tahu ya. Tapi semua itu kita butuhkan betul ketika kita sakit, kita membutuhkan kesembuhan. Ketika kita dalam kelemahan, kita membutuhkan kekuatan. Jadi masakan Tuhan yang maha besar, yang maha perkasa itu kita nggak mau sih disertai oleh Dia? Kita belajar ya bersama-sama ya. Oke. Tetapi ingat ya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah atau problema atau tantangan di dalam hidup kita. Jangan berkata, kan Tuhan udah menyertai, kenapa kok aku masih mengalami kegagalan segala macam. Katanya Tuhan menyertai. Tidak, Tuhan tidak berjanji melepaskan kita dari setiap masalah. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu kita perlu penyertaan Tuhan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Ada kekuatan, ada bimbingan dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan ketika kita ada dalam masalah Bapak Ibu ya. Jangan menyalahkan Tuhan. Saya belajar nih ada 3 hal yang saya pelajari dengan penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama setiap manusia. Jadi bukan hanya berkat, ingat ya, jangan hanya mengejar berkat, tapi penyertaan Tuhan itu adalah yang utama yang kita butuhkan. Kita belajar bersama-sama ya, di Keluaran 33 ayat 2 dan 3. Ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini saya merahi karena penting ya. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Itu adalah bangsa-bangsa yang akan dilewati oleh orang Israel. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi ayat firman ini adalah ketika Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan ya. Jadi Tuhan bilang kau bawa bangsaku ini keluar dari perbudakan, bawa ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tetapi dan Tuhan berjanji loh, Tuhan bukan tidak berjanji. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Luar biasa ya. Tuhan mengutus seorang malaikat berjalan di depannya. Supaya apa? Supaya nanti jika berperang dengan orang Kanaan, orang Amori itu kuat. Tetapi lihat, apa jawab? Yang di ayat 3 dikatakan, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab, ini yang penting ya, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Berarti apa? Tidak ada penyertaan Tuhan. Supaya apa? Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Karena orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Nah kita belajar ya. Kalau kita ini adalah orang yang tegar tengkuk, Tuhan bilang aku gak mau menyertai engkau lah. Karena percuma aku sertai, nanti jangan-jangan aku mengutuk engkau gitu. Ya, tegar tengkuk adalah orang yang degil. Orang yang keras kepala. Siapa yang di sini orang keras kepala? Gak ada ya. Kita orangnya kepalanya lembut ya, dijamah Tuhan ya. Tidak mau menurut, tidak taat, tidak setia, tidak patuh dan tidak mau bertobat. Meskipun berkali-kali sudah diberikan teguran atau peringatan. Dan yang paling parah tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Kenapa mereka orang Israel itu? Karena kesombongan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hindari kesombongan yang ada di dalam hidup kita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Amin ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mau menyertai orang yang tegar tengkuk. Jadi apa yang Tuhan mau sebenarnya? Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim itu seperti kita sahabat karib lah, kalau kita punya sahabat kan dia mengerti kita mengerti dia, gak ada rahasia antara kita berdua, betul ya. Tapi yang orang yang tegar tengkuk itu hanya apa? Tuhan harus mengerti aku.
Aku nggak perlu ngerti engkau, Tuhan yang harus mengerti masalahku. Itu orang yang tegak tengkuk. Tapi Tuhan mau kita ada hubungan intim, saling mengerti. Tuhan mengerti kita dan kita juga mengerti Tuhan. Kemudian taat pada perintahnya. Percuma Tuhan menyertai kalau orang Israel tidak taat. Mungkin disuruh ini dia melakukan itu, disuruh maju dia mundur. Jadi Tuhan bilang enggak, orang yang tegak tengkuk tidak akan kusertai. Kemudian percaya penuh akan kuasanya. Penyertaan Tuhan itu kan akan menunjukkan kuasanya kepada kita. Tapi kalau kita tidak percaya, percuma Tuhan sertai. Betul enggak? Ya, jadi Tuhan mau kita percaya penuh akan kuasanya. Dan yang penting mengandalkan Tuhan. Jadi 100% hidup kita ini Tuhan yang kendalikan. Bukan kita lagi loh ya Bapak Ibu. Sebagian besar daripada kita mungkin termasuk juga saya, mungkin Pak Gem. Kadang-kadang menggunakan pikiran kita sendiri, menggunakan hikmat kita sendiri. Padahal Tuhan tidak mau, Tuhan mau mengandalkan aku 100%, bukan 50-50, tapi 100%. Ya, tetapi Musa luar biasa ini ya, ini adalah utusan Tuhan yang luar biasa. Kan Tuhan bilang Tuhan tidak akan mau menyertai, tapi dia bilang apa? Dia berkata di dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dia berani loh berkata kepada Tuhan itu. Kalau engkau enggak mau ada di tengah-tengah kami Tuhan, jangan suruh kami pergi dari tanah ini. Dan akhirnya Tuhan mengalah. Tuhan mengalah kepada Musa dan dia berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Jadi kenapa Musa begitu frontal meminta kepada Tuhan? Kalau enggak kalau engkau tidak ada di antara kami, jangan utus kami ke sana. Karena Musa tahu penyertaan Tuhan adalah yang utama, sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa akan membawa keluar bangsa yang begitu besar, yang tegar tengkuk menuju satu tempat jauh nun di sana. Dan dia percaya dia nggak akan bisa sampai ke sana kalau Tuhan tidak menyertai. Karena akan banyak tantangan, akan banyak masalah di tengah perjalanan. Tanpa penyertaan Tuhan mereka tidak akan sampai di sana. Jadi begitu pentingnya. Jadi yang utama ya, yang utama. Bukan kalau kita sudah nggak ada jalan baru kita minta ke Tuhan. Tapi yang utama ya, kita mengutamakan penyertaan Tuhan. Musa itu kan gak meminta pasukan yang kuat, dia tidak meminta strategi perang, bahkan Tuhan siapkan, aku siapkan malaikat di depanmu loh. Dia bilang enggak, aku gak mau, aku mau dirimu sendiri berada di tengah-tengah. Mari kita belajar seperti Musa ya, karena apa? Karena dengan penyertaan Tuhan kita akan meraih kemenangan. Oke, yang kedua, sama nih, setiap kita ini ya seperti bangsa Israel mempunyai tujuan. Kita semua sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, betul ya? Tanah Mesir itu perbudakan, kita berperbudakan dosa ya. Dibawa ke tujuan yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup kita. Apakah akan mulus-mulus aja? Enggak. Di dalam perjalanan kita akan banyak tantangan, akan banyak rintangan, akan banyak keputusan-keputusan penting yang kita harus ambil. Misalnya lah kita umur berapa? 60 tahun. Jadi mulai dari kita umur berapa belas tahun tuh ya, kita udah nyerahkan ke Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri nggak akan kuat Bapak Ibu. Ya begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak keputusan penting. Apalagi bila sudah berkeluarga ya, mengambil keputusan yang satu itu penting sekali ya. Kalau kita mengambil keputusan yang salah kita akan gagal. Amin ya. Oke, jadi kita harus berserah penuh dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Jadi bukan kita yang bertindak, ingat ya, bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak. Ya. Karena itu Tuhan berjanji di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Luar biasa ya janji firman Tuhan ya. Jangan takut,
aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Ya, dan dikatakan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang segalanya yang kita nggak bisa pikirkan dengan logika kita mau memegang tangan kita loh Bapak Ibu. Seperti tadi yang di awal itu ya. Tuhan menyertai kita, memegang pundak kita, memegang tangan kita, membimbing kita sehingga kita bisa tiba di tempat tujuannya. Sehingga rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap anak-anak Tuhan itu bisa tercapai. Ya, jangan pernah mengandalkan kepandaian. Seringkali kita mengandalkan kepandaian. Kekayaan, aku orang kaya, orang lain bisa apa sih? Aku orang kaya nih gitu ya. Tuhan bisa menjatuhkan loh orang kaya yang sekejap. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Juga dalam setiap keputusan libatkan Tuhan. Pastikan Tuhan menyertai kita. Jangan mengambil langkah apapun tanpa terlebih dahulu berdoa. Kita seringkali kami pun juga gitu. Lagi kita bertobat hari ini, sama-sama bertobat. Setiap keputusan yang mau diambil, doakan, tanyakan Tuhan. Tuhan, apakah ini keputusan yang benar? Berikan kami hikmat supaya kami mengambil keputusan yang benar. Lihatlah, Tuhan akan menjamin kemenangan bagi kita. Ya, jadi yang kedua yaitu penyertaan Tuhan menjamin keberhasilan. Ayat firman-Nya. Oke. Di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan apa? Bukan apa? Rancangan Tuhan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang kelam. Tuhan berjanji hari depan yang penuh harapan. Artinya ada kesuksesan yang akan kita capai. Keberhasilan yang akan kita capai. Apabila Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan pernah ragu, janji Tuhan seperti itu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa. Di dalam kegagalan kita, di dalam masalah kita bertanya, Tuhan ada gak sih ya? Tuhan ada gak sih ya? Ini janji firman Tuhan loh. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Kesuksesan, keberhasilan. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Amin. Amin ya. Kemudian di Yosua 1 ayat 9 juga firman-Nya meneguhkan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ini adalah perintah. Jangan kecut, jangan tawar hati. Ayo aku bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi jangan meragukan Tuhan. Tuhan gak menyertai aku. Tuhan tidak menyertai kita kalau kita tadi seperti apa? Menjadi orang yang tegar tengkuk, yang tidak bisa dibimbing oleh Tuhan, yang selalu melawan Tuhan. Tetapi kalau saya percaya anak-anak di tempat ini adalah bukan orang yang tegar tengkuk. Ya, orang yang mau mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hidupnya dan menyertai perjalanannya. Jadi percayalah, masa depan yang gilang gemilang Tuhan berikan pada kita. Amin. Jadi saya ambil cerita daripada Yusuf ya, banyak cerita mengenai Yusuf. Yusuf itu adalah, saya baca dulu deh itunya firman-Nya ya. Di Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita tahu cerita Yusuf bahwa saudara-saudaranya iri dengan dia, kemudian ia dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual menjadi budak dan tinggal di rumah Potifar. Ya. Budak.
Budak adalah saya pikir orang yang paling rendah derajatnya dari setiap manusia. Betul enggak? Budak itu tidak punya hak, tidak punya hak berbicara, hak apapun tidak. Dia tidak punya hak sama sekali. Dan dia tidak punya masa depan. Jadi seumur hidupnya kalau kita lihat dalam cerita-cerita, budak itu mempunyai anak, kemudian beranak lagi. Semua anak-anaknya, keturunannya menjadi budak tuannya. Jadi budak itu adalah seorang yang tidak punya harapan. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Yusuf karena disertai oleh Tuhan, ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sehingga di akhir cerita kita tahu bahwa Yusuf diangkat menjadi wakil daripada orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 1 di Mesir ya. Dari budak yang tidak punya hak, yang tidak punya masa depan, bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Apakah kita lebih rendah dari Yusuf? Ada di sini yang lebih rendah daripada Yusuf? Ada di sini yang tidak punya hak, tidak punya masa depan? Kita semua punya hak, kita semua punya masa depan. Dan Tuhan berkata apa? Tuhan bisa membuat engkau berhasil. Kalau Tuhan bisa membuat Yusuf berhasil, kita pun bisa dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi penting sekali ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini, saya nggak tahu ya bagaimana keadaan Bapak Ibu ya. Kalau saat ini kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Atau terpuruk atau lebih klopnya disebut gagal. Kita manusia gagal gitu ya. Jangan patah semangat, apalagi menyalahkan Tuhan. Katanya kok Tuhan menyertai, kok aku gagal, kok usahaku bangkrut. Pertama periksa dirimu. Apakah aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah aku bukan orang yang tegar tengkuk? Apakah aku meminta Tuhan penyertaannya kepadaku? Kalau itu tidak ada dalam hidup kita, bertobat. Ya, kalau orang Batak bilang apa? Bertobatlah kau. Ya, bertobat ya. Kita minta ampun sama Tuhan ya. Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Sebesar apapun dosa kita, Dia pasti mengampuni kita. Amin. Ya, dan kemudian langkah selanjutnya bangkit. Jangan senang berdiam di dalam kegagalanmu. Bangkit. Tinggalkan masa lalumu, tinggalkan kegagalanmu. Tuhan mampu membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan menyertai engkau, pasti Dia membuat engkau berhasil. Jadi jangan pernah mengingat-ingat lagi masa lalu. Jangan lagi melihat kegagalanmu, tapi lihatlah masa depan yang disiapkan Tuhan bagi kita semua ya. Kegagalan itu sebenarnya diizinkan oleh Tuhan loh. Benar apa enggak? Bukan keinginan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena apa? Dia sedang melatih kita. Melatih apa? Melatih iman kita supaya iman kita bertumbuh. Kedua, dia melatih apa? Kekuatan kita. Semakin kita banyak masalah, semakin kita terpuruk, semakin kita kuat. Sehingga Tuhan menyiapkan kita mempunyai karakter yang baik, kekuatan, keuletan, pengalaman, dan yang lebih terutama adalah kebijaksanaan. Jadi kegagalan itu bukan hal yang buruk juga sebenarnya. Melalui kegagalan kita bisa mencapai kemenangan, mencapai keberhasilan. Ya, tapi yang penting jangan berjuang sendiri, jangan mengandalkan manusia, bahkan jangan mengandalkan suamimu atau istrimu atau anak-anakmu atau orang tuamu atau orang kaya. Jangan mengandalkan manusia itu seringkali juga tidak bisa mendapati janjinya. Tapi apa? Mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Karena kita udah baca tadi ya. Nama-nama Tuhan. Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang memberkati. Dia itu segala-galanya yang kita perlukan. Adakah satu kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan? Gak ada. Tapi seringkali kita, lagi dalam kesulitan keuangan, cari orang kaya, ayo kita cari orang kaya. Bukan seperti itu, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dia yang adalah sumber berkat akan memberkati engkau. Amin. Jadi
Kunci kesuksesan itu bukan bergantung kepada kemampuan kita, tetapi bergantung kemampuan Tuhan yang bekerja melalui kita. Amin ya. Jadi bukan karena kemampuan kita. Tuhan itu yang memampukan kita melakukannya. Jadi bukan kemampuan kita tetapi kemampuan Tuhan ya. Terus jangan lihat kegagalanmu kalau lagi gagal. Fokus untuk hari esok. Fokus kepada Tuhan. Tinggalkan semua kegagalanmu ya. Percaya kepada janji-janjinya. Tuhan bisa merubah kehidupan seseorang yang terpuruk menjadi. Saya akan bersaksi mengenai anak saya nomor 2 Andrew ya. Saya nggak ingat apakah saya pernah bersaksi atau enggak. Kedua saya Andrew itu setelah lulus dari sekolahnya, kita kan dulu tinggal di Australia. Nah dia mau bekerja dong ya, setelah lulus sekolah dia mau bekerja, cari kerjaan itu susah kan. Tetapi salah satu, dia kan ada komunitas di gereja, salah satu temennya bilang gini, perusahaanku nih lagi perlu orang loh untuk data entry, ayo siapa yang mau, ayo yuk aku daftarkan. Jadi ada beberapa anak, jadi bukan satu anak aja. Beberapa orang itu dikumpulkan dan diinterview oleh perusahaan itu ya. Sebelum berangkat si Andrew bilang gini, Mimi, Andrew takut loh nanti nanyanya apa ya, kan belum pernah dia diinterview, belum pernah kerja kan. Terus saya cuma bilang gini aja, Mami juga gak tahu, kamu minta aja petunjuk daripada Roh Kudus. Nanti jawaban kamu itu biarlah Roh Kudus yang memimpin. Kamu tulus-tulus aja, udah gak usah ngarang-ngarang apa-apa. Pokoknya kamu jalani, kamu serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan menyertai engkau. Dia pergi tuh di interview, jadi ada beberapa orang. Sore harinya, manajer di sana bilang, Andrew I'm so sorry. Kau nggak bisa diterima gitu ya, karena aku lebih ada satu orang yang lebih, mungkin orang itu sudah pernah bekerja ya sebagai, kalau data entry itu kan orang harus cepat gitu kan masukin data-data kan. Saya sudah menemukan orang yang lebih tepat untuk posisi ini. I'm sorry ya Andrew ya, I'm so sorry. Ya udah nggak apa-apa kata Andrew. Tapi dia kecewa, terus dia datang ke kita, Mi, kan Andrew udah berdoa, udah minta pertolongan Tuhan, kenapa sih kok Tuhan gak ngabulkan? Terus saya bilang gini, Tuhan itu bukan ngabulkan, Tuhan itu punya rencana atas hidupmu. Kalau memang itu bagianmu pasti Tuhan kasih, kalau itu bukan bagianmu Tuhan pasti deh memberikan yang lebih dari itu. Amin katanya, kamu berdoa aja gitu ya. Berdoa, 2 hari kemudian manajernya itu telepon lagi. Andrew katanya, sebenarnya I like you so much katanya. Waktu kamu interview itu saya senang dengan jawaban-jawabanmu. Tetapi kamu terlalu rendah kalau aku masukkan engkau di data entry. Hari ini ada orang yang resign dengan jabatan yang lebih tinggi. Engkau aku tempatkan di sana ya. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu dong. Jadi Tuhan itu bisa membalikan, semudah membalikan tangan. Tuhan bisa mengangkat kita. Kedudukan lebih tinggi, kalau data entry itu kan biasanya nggak bisa berkembang ya karena data entry aja. Ini kedudukan di dalam marketing ya, jadi dia gajinya lebih besar, kemudian relasinya lebih banyak, kesempatan untuk naik juga lebih banyak. Jadi Tuhan itu tahu, aduh kalau engkau di sana, engkau stuck di sanalah sebagai data entry. Tuhan memberikan yang lebih baik dan semudah tangan, itu hanya 2 hari loh. Jadi hari itu dia ditolak istilahnya ya, dia tidak mendapat. 2 hari kemudian, hari ini ada orang yang resign, Andrew, I want you masuk ke posisi itu. Luar biasa Bapak kita ya, Allah kita tuh luar biasa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kalau engkau gagal, kalau engkau meminta sesuatu dan Tuhan belum mengabulkan, jangan ngomel. Ya kita sebagai orang Kristen selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan kalau aku gak diterima di sana. Aku tahu ada lagi posisi yang lebih baik. Aku tahu kalau aku mengerjakan ini, engkau meminta sesuatu, kalau aku mengerjakan ini mungkin engkau tahu aku tidak akan berkembang. Tuhan akan memberikan satu lagi yang dimana engkau bisa berkembang dan maju pesat. Amin. Karena itu kita sebagai orang Kristen harus mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi jangan cuma kalau aku dikabulkan doaku aku bersyukur. Tapi dalam segala perkara. Bahkan dalam perkara di mana Tuhan berkata no kepada kita. Karena kita tahu Tuhan akan menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Amin. Oke. Kan ada lagu, segala perkara dapat ku tanggung. Nyanyi dong. Di dalam Dia yang memberi kekuatan,
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong kita, Allah yang setia. Amin. Amin. Jadi kalau kita ada masalah, persoalan, datang kepada Tuhan. Ya, bukan kepada orang-orang manusia lain. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Ingat ya, Dia tidak pernah gagal. Untuk apa? Gagal apa? Menggenapi firman-firmannya. Karena itu kita harus sering membaca firman Tuhan. Baca itu janji-janji Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah gagal menggenapi firman-firmannya. Dia Allah yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah penyertaan Tuhan tidak membuat kita bebas dari tantangan atau masalah. Seperti saya katakan di atas ya. Jadi bukan berarti Tuhan bersama kita, terus kita gak ada masalah lagi, kita gak ada tantangan lagi. Kan ada Tuhan yang menyertai kita, bukan itu ya. Mazmur 23 ayat keempat berkata, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Sebab Engkau besertaku. Di sini tidak dikatakan sekalipun aku diam di dalam lembah kekelaman. Berarti kita terus ada masalah. Aku berjalan. Artinya kita melewati masalah. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah itu tidak selama-lamanya ada di kita. Itu akan berlalu. Ingat ya, jadi kalau ada satu masalah jangan, aduh Tuhan berat banget aku gak sanggup. Enggak, Tuhan akan menyanggupi. Karena Dia yang akan memegang kita dengan tangan kanannya. Dia menyertai kita sehingga kita bisa apa? Melewati lembah kekelaman kita. Melewati setiap masalah yang kita hadapi. Kita akan sanggup melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oke. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah? Bahkan pada saat Dia menyertai kita. Gini ya, Tuhan ingin seperti saya katakan tadi kan, Tuhan ingin membina kekuatan kita, membina iman kita. Kemudian pribadi kita juga diolah oleh Tuhan menjadi pribadi yang ulet ya. Kemudian tapi tidak semua ya badai atau masalah yang datang itu karena kita dalam keadaan tidak taat. Tapi kita membimbing kita ya untuk menguji iman supaya kita bertumbuh, memberi pelajaran, menjadikan kita orang yang lebih kuat dan yang terutama kita mengalami kuasanya. Ya. Jadi Tuhan ingin kita nih secara pribadi mengalami kuasanya. Banyak orang yang menghakimi sesama yang mengalami masalah. Oh dia itu sih dosanya bertumpuk. Oh dia itu gak taat kepada Tuhan. Jangan dengarkan apa kata manusia. Tapi dengarkan apa kata Tuhan. Manusia sering menghakimi hanya melihat dengan mata jasmani, tapi Tuhan melihat dengan matanya Tuhan, mata rohani. Jadi jangan pernah mendengarkan apa kata orang, tetapi kalau memang engkau bersalah datang kepada Tuhan dan minta ampun. Ya, apakah saudara pernah mengalami satu badai yang hampir merenggut nyawamu? Ada nggak di sini? Mengalami satu peristiwa yang hampir merenggut nyawa? Gak ada ya? Ada. Luar biasa ya, setelah melewati itu kita berkata apa? Tuhan berkuasa ya. Waktu pengalaman murid ya, murid-murid itu waktu mengalami badai ya. Mereka kan tidak sedang dalam melakukan kesalahan bukan? Mereka dalam perjalanan untuk pelayanan, amin. Tetapi ada badai, ya ada badai yang menerjang tetapi tidak menenggelamkan. Melalui peristiwa itu, murid-murid itu kan orang yang dekat dengan Tuhan. Melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, betul ya? Tapi kan mereka enggak mengalami sendiri. Mereka hanya melihat, oh orang buta disembuhkan Tuhan. Oh orang lumpuh berjalan. Mereka melihat kuasa Tuhan, tapi mereka tidak mengalaminya. Tetapi ketika mereka ada dalam perahu dan mereka ketakutan, perahu itu udah oleng. Dan Tuhan meneduhkan badai dan gelombang itu. Sehingga akhirnya mereka apa? Dia berkata gini, oh siapa orang ini ya?
Kok sampai badai, sampai masalah itu bisa ditaklukkan. Mereka baru merasakan kuasa Tuhan ketika mereka mengalami itu. Amin ya. Kita kan sering begitu, ngelihat oh Tuhan hebat ya, Tuhan menyembuhkan ini, menolong ini. Seperti Pak Gembala yang dia pernah masuk ke dalam air yang penuh aliran listrik. Aduh, kalau bukan karena Tuhan, dia udah nggak ada di sini. Betul udah nggak ada di sini. Dia rasakan, dia sering dengar kesaksian orang, tetapi saat itu dia berkata, aku tahu kuasa Tuhan luar biasa. Dia naik, dia menangis dan bilang, untuk selama-lamanya Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena dia mengalami sendiri ya. Saya juga mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang di dalam perjalanan menuju pelayanan. Dia dengan keluarga, tiba-tiba ada kecelakaan yang besar, 80% kendaraan itu hancur. Secara manusia sih nggak ada yang selamat lah. Tapi mereka keluar dengan tubuh yang tidak ada luka sama sekali. Amin. Walaupun sebagian orang berkata, oh koreksi dong hidupmu, ada apa nih kok Tuhan sampai mengizinkan kau mendapatkan kecelakaan. Orang lain menilai begitu kan. Tetapi dia sendiri berkata, aku baru tahu bahwa kuasa Tuhan luar biasa atas hidupku. Ya kalau dengar kata orang gak seberapa lah ya. Mungkin iman kita bertumbuh. Tapi ketika kita mengalaminya, kita berkata gak ada Tuhan yang layak aku sembah kecuali Dia yang maha kuasa. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada yang di sini yang mau mengalami badai yang besar supaya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, oh good. Kalau Tuhan izinkan, itu akan terjadi dan engkau akan berkata Tuhanku luar biasa. Amin. Ya. Juga kita kan juga pernah dengar perlindungan Tuhan atas umatnya yang di Aceh itu ya. Yang ketika itu ada tsunami, ya mereka kan dilarang. Itu kan satu istilahnya masalah lah. Mereka mau beribadah gitu kok nggak boleh kan. Tapi mereka lari ke atas gunung dan mereka semua diselamatkan. Bukankah itu perlindungan Tuhan? Jadi jangan, maksudnya ketika mereka dilarang untuk beribadah, mungkin kan kecewa ya. Oh ini kan Natal loh, kita mau beribadah nggak boleh. Tapi lihat kalau kita menurut kepada pimpinan Tuhan, naik ke atas, kalau dia beribadah di sana, habis deh semuanya. Itu jutaan orang atau ratusan ribu orang kan meninggal ya. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Tuhan menolong kita Bapak Ibu, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Dia. Amin ya. Perlindungan Tuhan itu terhadap mara bahaya. Juga Tuhan melindungi kita dari maksud jahat orang lain. Saya pernah mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ketika kita membangun satu proyek. Dan saat itu kita sedang berlibur ke rumah anak kita di Bandung ya. Dan dalam perjalanan menuju Jakarta mau membesuk si mami ya. Di perjalanan itu si kontraktornya bilang gini, Pak kami udah siap loh mau ngecor gitu ya. Jadi Bapak tolong ya besok kirim apa tuh ya, ready mix ya. Cor-coran yang besar yang pakai yang itu besar loh. Tolong dikirim ya Pak, karena besoknya lagi udah hujan, nanti kita nggak bisa ngecor gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu saya mencari, Pak Gem itu berbicara kepada supplier yang biasa mengirimkan kita. 1, 2, 3, 4, enggak ada. Dia bilang, maaf Pak, habis, maaf Pak, habis, semuanya habis. Jadi kita mencarilah, saya cari di Google. Di Google, oh ini ada nih, kayak ini perusahaannya cukup besar nih, ada namanya PT apalah gitu ya. Saya telepon di dalam kereta loh, saya telepon dia. Terus dia bilang, iya Bu, kita masih ada kok. Untuk besok loh Pak, iya masih ada Bu katanya. Jadi saya tanya di mana di mana kantornya, semua dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kita nggak ragu kan. Oke Pak, kita order ya. Itu nilainya puluhan juta. Untuk 1 puluhan juta ya. Kemudian, tapi kalau Ibu mau besok, ya Ibu harus transfer sekarang dong. Kalau kan nanti gimana? Masa saya kirim Ibu nggak di tempat lagi. Jadi saya harus pasti bahwa Ibu udah membayar. Saya tuh nggak tahu ngeblank ya. Mulai mengetik tuh di mobile banking.
Tapi pada saat terakhir Tuhan berbicara kepada Pak Gem. Stop, jangan ditransfer dulu. Saya tuh tinggal klik yang terakhir, tinggal masukkan pin yang terakhir dan dam gitu loh. Tapi Tuhan, itu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Stop, jangan diteruskan dulu. Akhirnya dia telepon kepada kontraktor kita ya, namanya Pak Oke, itu orang Bali. Pak, Bapak tolong dong pergi ke alamat ini Pak, saya order ready mix ini, semen ini. Tapi kan saya nggak tahu orangnya, Bapak mampirnya ke kantornya lihat kalau benar memang saya transfer sekarang. Oke Pak, dia pergi ke sana. Ternyata tidak ada Bapak Ibu Saudara sekalian penipuan. Apalagi sekarang ya, banyak sekali penipuan yang udah itu aja kita pikir aduh saya bodoh banget gitu ya kok sampai percaya. Tapi ketika pembicaraan kita tuh mantap banget lah gitu. Dia bisa menjawab setiap apa yang kita tanyakan. Semen-semennya yang ukuran berapa, dia ngerti lah ya. Itulah perlindungan Tuhan dari orang yang mau menjahati kita. Ada lagi satu kesaksian. Seorang keluarga yang kami kenal di Jakarta berapa tahun yang lalu juga ya. Dia adalah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Satu malam itu rumahnya dirampok orang. Jadi mereka dikumpulkan di satu sudut dan orang itu merampok harta bendanya. Kemudian itu kan yang merampok gak ada yang perempuan ya, laki-laki. Dia melihat kawan saya dan melihat anak perempuannya. Apa yang mereka katakan? Yuk kita kerjain mereka yuk. Artinya mau apa? Mau diperkosa. Jadi bukan harta benda saja yang dia inginkan. Tuh ada cewek dua tuh, yuk kita kerjain. Langsung teman saya ini berkata, Tuhan Yesus tolong. Tidak ada perkataan lainnya. Tiba-tiba ketika dia membuka matanya, orangnya sudah hilang. Orangnya sudah tidak ada. Padahal itu mereka udah siap-siap untuk melakukan hal yang buruk. Jadi Tuhan itu penolong kita, pelindung kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu takut ya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita. Ya mungkin hartanya, sebagian dari hartanya diambil, tapi harta kan sesuatu yang bisa dicari bukan? Tetapi kehormatan itu ya tidak bisa disembuhkan ya. Jadi dia cuma bilang Tuhan Yesus tolong, ketika dia buka matanya lagi mereka sudah pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa ya banyak orang yang ketika mengalami masalah dia fokus merasa takut. Kenapa? Karena kita fokus kepada masalah kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita fokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kita nyanyikan ya. El Shaddai. Kita nyanyikan yuk biar iman kita bertumbuh. El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Jadi jangan fokus kepada masalahmu. Fokuslah kepada El Shaddai, Tuhan yang maha perkasa. Oke, pendeta terkenal Martin Luther King, seorang pendeta besar di masanya ya, tercatat 29 kali masuk di dalam penjara. Bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi dia membela hak-hak orang sipil ya. 29 kali dia masuk dalam penjara. Apakah itu badai? Benar ya, 29 kali masuk penjara itu badai loh, bencana loh dalam hidup. Tapi dia tidak fokus kepada itu. Dia fokus kepada Tuhannya. Di dalam penjara itu dia melakukan terjemahan perjanjian baru
ke dalam bahasa Jerman. Jadi dia melakukan sesuatu mungkin yang tidak bisa dikerjakannya ketika dia di luar penjara. Jadi jangan fokus kepada masalahmu, fokuslah kepada Tuhan. Saya undang pemain musik naik ke depan ya. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita penuh tantangan. Hidup kita itu ada aja orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Masalah itu ada terus dalam hidup kita. Tetapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa melakukan apapun juga di luar logika yang bisa kita pikirkan. Oke, kita akan nyanyikan satu lagu. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan ini dan katakan ini kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kalau saat ini Anda ada dalam masalah, dalam badai, firman Tuhan, lagu ini mengatakan kita tetap penuh damai, aman dan sejahtera. Walaupun kita di tengah-tengah badai. Karena ada apa? Karena Tuhan itu yang menyertai kita. Bapak Ibu, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh, tapi 100%. Biarkan Dia bekerja melalui engkau. Sehingga setiap masalah persoalan yang engkau alami akan berlalu bersama-sama dengan Dia. Dan percayalah bahwa janjinya, rancangannya yaitu hidup yang berkelimpahan akan menjadi bagian kita. Kita akan bisa sampai di situ ketika kita mengizinkan Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami merasakan penuh sukacita untuk menerima berkat firman Tuhan. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup tanpa penyertaan Tuhan, hidup kami sia-sia. Hidup kami tidak berarti. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami percaya apapun yang menjadi masalah mereka, itu bukan hal yang besar Tuhan. Tapi Engkau lebih besar dari segala perkara yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu Tuhan. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan telah melawat pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh pulang mendapat berkat firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai setiap daripada kami. Menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk, niat-niat orang jahat, sakit, penyakit, malapetaka, apapun Tuhan jauhkan daripada kami semua. Sehingga minggu depan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Amin. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu. Tuhan yang akan membelamu. Tuhan yang akan selalu menolongmu. Tuhan yang akan selalu memberikan jalan keluar setiap masalah yang kau hadapi. Dan Tuhan juga yang akan membuat engkau menjadi manusia yang utuh sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih